Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Mbak. Eee, Perkenalkan saya Diswarena Wilujeng sebagai konselor pada malam hari ini. Boleh Mbaknya memperkenalkan diri dahulu? Perkenalkan, nama saya Dwika Chandra Eka Prastya. Kebetulan saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Pendidikan. Oke, baik. Nah, sebelum saya mengawali sesi konseling pada malam ini, izinkan saya eee, untuk memberitahu asas kerahasiaan ya, Mbak. Karena di sini, mempunyai asas kerahasiaan, jadi Mbak Dwika ini jangan sungkan-sungkan untuk bercerita atas permasalahannya Mbak Dwika ini. Jadi jangan takut ceritanya Mbak Dwika ini tersebar kemana mana begitu ya, Mbak, ya? Ya, baik. Dan izinkan saya untuk mencatat permasalahannya Mbak Dwika ini. Baik, Mbak, kan ini sudah, eee oh iya, Mbak, saya lupa, kita di sesi konseling hari ini, kita mempunyai waktu kurang lebih 30 menit saja. Apakah Mbak Dwika ini bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, eee Mbak Dwika ini, kalau boleh tahu mempunyai permasalahan apa ya, Mbak, ya? Jadi gini, Kak, kan waktu itu saya masih sekitar umur 6 sampai 7 tahun. Nah, saya tuh ingin ikut, ayah saya gitu. Ayah saya tuh ada kayak pekerjaan, membantu temennya buat, membangun rumah. Nah, kebetulan itu juga deket sama rumah saya. Nah, di deketnya tempat bangun rumah itu ada kayak pohon, ceri gitu. Nah, saya tuh ke situ, di bawahnya pohonnya itu kan. Nah, di situ juga ada kayak kucing gitu, aku elus-elus kan si kucingnya. Tiba-tiba gak lama setelahnya tuh kayak ada bunyi suara gedebuk gitu. Nah, waktu aku lihat ke belakang, ternyata tuh ada anak kecil. Saya tuh nggak tahu kalau anak kecil ini tuh manjat di depan di atas saya. Jadi saya tuh kaget banget waktu ngelihat ke belakang, tiba-tiba ada anak kecil kayak jatuh dari atas dan eh kayak bibirnya tuh kena ini apa batu gitu loh di bawah. Jadi kayak eh robek dan darahnya tuh banyak banget keluar. Nah, waktu ngeliat itu tuh saya kayak kaget terus deg-degan banget, kayak ngeri juga kan ngeliat kejadian secara langsung gitu. Apalagi kan waktu itu saya juga kaget dengar suara itu dan kaget juga ngeliat anak itu dalam posisi kayak kondisi berdarah-darah gitu kan. Nah, jadi saya tuh langsung kayak teriak-teriak gitu, kayak teriak-teriak manggil orang, manggil apa seorang yang ada di situ gitu buat bantuin anak ini karena saya kan juga posisinya masih kecil ya. Jadi kayak saya nggak bisa. Tapi waktu saya teriak-teriak itu nggak ada yang samperin saya. Soalnya kan lagi bangun rumah dan itu tuh ada suara-suara dari mesin-mesin gitu. Jadi suara saya tuh nggak kedengeran sama mereka. Saya udah jerit-jerit gitu, udah kayak mohon lah, kayak minta bantuan, udah kayak panik banget ngelihat kejadian itu, tapi nggak ada yang bantuin. Jadi saya tuh kayak langsung lari ke tempat ayah saya, terus saya kayak, "Ayo bantuin, tolong ini ada yang jatuh," gitu. Terus dia digendong gitu kan, kayak udah berdarah-darah. Nah, jadi karena kejadian itu tuh saya kayak terbayang-bayang gitu, kondisi anak itu. Nah, itu yang bikin saya tuh kalau lewat situ, itu agak ngerasa, trauma gitu, keinget waktu ngeliat tempat itu langsung keinget kejadian itu, atau cuma ngebayangin aja tuh saya udah langsung keinget. Nah, karena kejadian itu juga, itu kan traumatis gitu ya buat saya, apalagi waktu itu tuh saya umurnya masih kecil kan. Karena hal itu saya jadi malam tuh nggak bisa tidur, kebayang-bayang terus, berdarah-darahnya itu yang, eee, bikin saya tuh ngerasa cemas gitu. Nah, itu tuh kebawa sampai sekarang kalau lihat orang jatuh, walaupun saya tuh nggak kenal ya orangnya siapa tuh, langsung kayak cemas banget, kayak takut gitu.
saya tuh ngerasa kayak, "Gimana kalau itu saya?" Nah kayak gitu, Kak. Jadi sudah overthinking duluan gitu Iya. ya, Kak, ya? Oke, dari ceritanya Mbak Dwika ini, apakah masalah Mbak Dwika ini membuat Mbak Dwika trauma dalam melakukan kegiatan sehari-hari Mbak Dwika tersebut? Iya. Nah, gini, kayak contohnya nih, saya mau ini, ngiris apa, kayak masak gitu sama teman saya. Nah, waktu ngeliat teman saya kayak pegang pisau, terus mau ngiris daging tuh saya kayak langsung kepikiran, gimana kalau tiba-tiba tangan si ini kena pisau? Atau waktu saya naik motor gitu sama teman, gimana kalau teman saya jatuh dari motor terus berdarah-darah? Nah, kayak gitu, kayak pikirannya tuh negatif mulu gitu, Kak. Karena kejadian itu tuh saya jadi takut orang-orang terdekat saya tuh mengalami hal yang nggak diinginkan atau nggak yang hal mengerikan yang nggak disangka-sangka gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Dwika ini tetap merasa trauma ya? Nah, oke, apa sih, yang awalnya membuat Mbak Dwika ini ingin menolong anak yang jatuh dari pohon tersebut, Mbak? Ya kan mungkin karena saya kaget terus, refleks gitu kan kayak, anak ini kalau nggak ditolong entar gimana, pasti dia kesakitan atau pasti dia bakal, ngerasain sakit banget gitu kan, apalagi posisinya dia kan berdarah-darah gitu ya, Kak. Jadi saya tuh kayak langsung refleks kayak nyari bantuan, nyari temen atau nyari orang lah yang sekiranya bisa bantu anak ini biar nggak, eee, terlalu lama lah ngerasain rasa sakit itu. Oke, di mana sih, Mbak, kejadian Mbak Dwika tersebut? Apa di dekat rumah? Kan kan tadi Mbak Dwika bercerita kalau Mbak Dwika itu ikut, ayahnya Mbak Dwika kerja ya, sayap gitu ya? Iya. Oke. Nah, itu apa di dekat rumah, apa di jauh dari rumah gitu? Kan kalau seumpama kalau di dekat rumah kan Mbak Dwika kenal sama anak yang jatuh tersebut ya? Nah, itu tuh di dekat rumah kayak sekitar 2 rumah lah dari rumah saya. Kalau saya ditanya kenal apa enggak sama anak yang jatuh tuh, kebetulan saya kan baru pindah Mmm. rumah. Jadi saya tuh termasuk, eee, pendatang baru gitu. Orang tua saya kan, eee, rumahnya beda, ibu saya sama ayah saya. Nah, waktu itu saya tuh dari rumah ibu saya, kayak udah setahun gitu tinggal di rumah ibu saya. Terus saya pindah ke rumah ayah saya, dan itu baru beberapa hari. Jadi saya kayak kurang kenal atau mungkin bahkan nggak kenal gitu sama anak yang jatuh tersebut. Jadi kurang kenal gitu ya, Kak, karena, Iya. Mbak Rika ini penduduk baru di sekitar situ gitu ya. Iya. Oke. Nah, sebelumnya bagaimana sih perasaan Mbak Rika ini setelah menolong anak yang jatuh dari pohon tersebut, dan ketika hendak melewati tempat kejadian yang sudah yang kejadian tersebut? Ya, awalnya tuh saya kan biasa-biasa aja ya sebelum kejadian itu kayak, "Ah, ya udah mungkin emang setting tempatnya seperti ini," gitu. Tapi, setelah kejadian itu tuh saya kayak terbayang-bayang kayak, "Ini loh, di sini loh abis ini jatuh berdarah-darah," gitu. Nah, saya tuh takut kejadian serupa terjadi sama mungkin orang lain gitu, yang nggak saya sangka atau mungkin bisa adik saya sendiri yang tiba-tiba, jatuh di situ. Karena kan di situ nggak cuma satu orang yang jatuh di pohon tersebut, tapi nggak tahu kenapa yang punya rumah tuh kayak nggak mau nebang pohonnya gitu. Kalau boleh tahu itu pohonnya itu, besar gitu ya, Kak? Apa apa pendek tapi sudah membahayakan anak-anak banyak gitu? Nah, kebetulan kayak pohonnya tuh kan di pinggir jalan. Nah, jalannya tuh kayak masih baru gitu, jadi ada kayak masih ada bekas-bekas kerikil sama batu-batu kecil, nah kayak gitu. Nah, kalau dibilang pohonnya tinggi, ya sedanglah sekitar kira-kira 3 sampai 5 meter. Dan mungkin kalau orang dewasa nggak bakal secedera itu kan kalau jatuh. Tapi kan buat anak-anak apalagi kayak usia 5 tahun tuh bahaya banget sebenarnya. Tapi kayak mungkin mereka kurang pengawasan dari orang tua, jadi kayak orang tuanya tuh kayak ya udah aja gitu, nggak yang ngelarang anaknya buat manjat-manjat pohon, terus yang punya pohon juga kayak udah biarin aja gitu. Oh, jadi yang punya pohon aja udah kayak terserah lah mau mau anak kecil mainan di situ, Iya. mau anak kecil nggak mainan di situ, pokok
intinya, tidak bertanggung jawab gitu ya, Kak, Iya, ya? Padahal udah, apa, anak-anak anak-anak itu udah banyak yang jatuh dari pohonnya pemiliknya gitu iya. ya? Oke. Nah menurut Mbak Dwika nih, apa makna atau arti dari kejadian yang Mbak Dwika rasakan itu, dalam hidupnya Mbak Dwika selama saat ini? Makna ya, mungkin karena kejadian itu tuh jadi saya tuh lebih care gitu sama sama orang-orang di sekitar saya. Kayak orang yang nggak saya kenal atau orang yang asing ya bagi saya aja bisa bisa tiba-tiba kejadian kayak gitu di depan saya yang bikin saya kayak traumatis gitu, apalagi kalau posisinya tuh orang terdekat saya kayak mungkin adik saya atau mungkin teman saya, kayak kalau mereka tiba-tiba dalam posisi yang sama mungkin saya bakal kayak lebih 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 traumatis lagi. Jadi saya tuh lebih care gitu sama mereka kayak, eee memperingati mereka kayak kalau motor jangan ngebut-ngebut atau kalau jalan hati-hati ya, lihat kiri kanan kalau mau nyebrang, seperti itu sih, Kak. Oke, nah, eee, bagaimana sih Mbak Dwika ini, tadi kan Mbak Dwika mempunyai masalah tersebut ya. Nah, bagaimana trauma Mbak Dwika ini memengaruhi, kayak aktivitas, hariannya Mbak? Pernah nggak Mbak? Pernah pernah. Jadi gini, kayak contohnya waktu saya dibonceng teman saya nih, saya tuh kayak ngerasa, "Aduh takut banget ini kalau tiba-tiba kita jatuh berdua gimana?" Gitu. Itu sih, Kak. Oke, tadi kan Mbak Dwika penduduk baru di situ. Nah, otomatis kan kalau Mbak Dwika mempunyai teman baru di situ kan tadi anak-anak kan sering mainan di pohon di wilayah tersebut lah. Kan otomatis Mbak Dwika kalau masih kecil kan ya ikut-ikut lah, ikut-ikut temennya gitu ya. Mbak Dwika ini kayak, menghindari ajakan temannya Mbak Dwika ini atau kayak tetap ikut tapi menghindari menghindari aktivitas lain gitu, Mbak? Kalau saya diajak teman-teman saya tuh saya kayak, waktu itu ya, sekitar 1 sampai 2 bulan tuh saya masih kayak takut kayak kejadiannya kayak inget-inget mulu kan sampai nggak bisa tidur gitu kan. Jadi waktu teman saya kayak, "Ayo main di sini." Nah, saya tuh bilang kayak, "Aku mau ikut main tapi di tempat lain aja, jangan di sini." Gitu. Oke. Apakah Mbak Dwika ini pernah merasa kayak lemah ketika ketika apa ya, kayak ketika melihat kejadian, mirip seperti yang Mbak Dwika pernah alami? Iya, kayak contohnya nih waktu saya pulang dari kuliah gitu kan, terus di jalan tuh saya ngelihat orang abis kecelakaan gitu. Saya tuh nggak kenal sebenarnya sama mereka tuh siapa, tapi waktu ngeliat itu kayak langsung saya lemes gitu kayak, aduh aduh, langsung kebayang gimana kalau ini bayangin tuh kayak gimana kalau ini kejadiannya ke orang tua saya, gimana kalau ini kejadiannya ke teman saya, ke orang terdekat saya, gitu. Jadi saya tuh kayak deg-degan gitu tambahan. Oke, jadi traumanya sangat berat ya, Mbak, ya? Iya, Oke, nah, bagaimana sih Mbak Dwika ini, dari pengalaman tersebut memengaruhi cara Mbak Dwika melihat melihat diri sendirinya Mbak Dwika dengan hubungan orang lain kayak dengan pertemanannya Mbak Dwika itu? saya jadi ini sih, Kak, jadi lebih protektif gitu sama mereka, kayak saya kan sayang nih ya sama mereka, jadi saya tuh kayak takut kejadian nggak, mengenakan atau kejadian traumatis yang pernah saya alami itu kejadian sama mereka. Jadi saya tuh kayak lebih 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 protektif gitu sama mereka. Contohnya kalau kalau mereka mau pegang pisau gitu ya, teman saya cewek mau pegang pisau, mau mau motong daging gitu kayak, "Bis, sini aja kamu, lakuin yang lain aja," gitu. Kayak saya tuh jadi nggak percaya gitu kayak, ih nanti kalau dia yang ngelakuin malah dia yang terluka gitu. Oke, apakah Mbak Dwika ini mempunyai harapan tertentu yang ingin Mbak Dwika capai, dari tindakan Mbak Dwika yang dialami Mbak Dwika ini? Saya harap teman-teman saya tuh nggak ngerasain hal yang saya rasain dan apa yang saya lihat gitu. Saya tuh nggak mau teman-teman saya mengalami kejadian buruk
atau kejadian traumatis lainnya gitu. Oke, apa sih yang membuat, Mbak Dwika itu merasa kecemasannya itu sangat tinggi, dan saat Mbak Dwika ini kan, nanti kecemasannya muncul ketika melewati tempat kejadian tadi. Nah, bagaimana Mbak Dwika ini biasanya menghadapi perasaan cemas atau tidak nyaman dalam situasi lain? Kalau, maksudnya, eee apa ya, bukan bukan melihat orang yang jatuh dari pohon gitu loh, Kak, masalah yang baru gitu loh. Tetep sih, tetep trauma ya, apalagi kalau berhubungan sama darah dan kayak mengancam nyawa gitu, kayak contoh jatuh dari motor atau mungkin kena pisau gitu kan sama-sama traumatis gitu ya menurut saya. Jadi, saya tuh sebisa mungkin kayak mencegah orang-orang terdekat saya buat, eee, kena kejadian kayak gitu. Oke, jadi Mbak Dwika ini, mencegah mencegah kayak traumanya Mbak Dwika ini di masalah yang lain gitu ya, yang Iya, berbeda masalah iya. gitu ya. Oke, eee, apakah ada hal dari masa kecil yang berhubungan dengan, Mbak Dwika yang memungkinkan terkait dengan perasaan Mbak Dwika selama ini? Ya itu tadi, karena kejadian itu tuh waktu saya kecil, bikin saya shock gitu kan, kayak, ah, gitu. Jadi sampai besar tuh saya masih ke bawah-bawah gitu, bahkan sampai sekarang saya tuh masih inget jelas banget gimana kejadiannya itu, oh bisa kayak gitu di kepala saya tuh kayak masih terekam jelas. Nah, kayak saya tuh nggak nyangka aja, kayak nggak yang kaget, kaget banget kayak lagi diam gitu kan, lagi elus-elus kucing, tiba-tiba ada orang jatuh di belakang saya dengan posisi kayak gitu yang berdarah-darah dan kayak kaki sama tangannya tuh sampai patah gitu. Jadi saya tuh kayak deg-degan gitu. Nah, itu kayak terbawa sampai sekarang nggak. Kayak saya tuh mikir, gimana kalau tiba-tiba waktu aku nonton TV terus terus orang tua saya di dapur tiba-tiba tangannya kena pisau, atau mungkin tiba-tiba orang orang tua saya jatuh dari motor terus berdarah-darah kayak gitu sih. Oke, selanjutnya bagaimana sih Mbak juga ingin menggunakan pengalaman ini untuk pertumbuhan pribadinya Mbak Dwika ini? Bang, setelah kejadian itu tuh saya jadi kayak lebih berhati-hati sih, lebih hati-hati lagi dalam mengambil tindakan gitu. Saya nggak mau ceroboh dan membahayakan diri saya serta orang-orang yang saya sayangi. Oke, apakah Mbak Dwika ini merasa kayak terhambat atas permasalahannya Mbak Dwika pas waktu kecil tersebut? Kalau merasa terhambat sih 50-50 ya kak, kayak kadang tuh tiba-tiba kayak contoh nih, saya lagi di kelas, lagi di kampus, terus denger cerita si si teman saya lagi habis kecelakaan, nah gitu langsung kayak waktu saya lagi naik motor tuh langsung kepikiran, gimana kalau hari ini aku yang kecelakaan, nah kayak gitu. Ya itu tuh kayak gitu mengganggu banget sama saya. Tapi kalau nggak ada pemicunya ya, nggak ada yang bikin saya mikir kayak gitu ya, saya biasa aja. Oke, jadi kan Mbak Dwika ini pastinya tidak merasa tidak nyaman ya Kak ya. Nah, apa sih yang merasa Mbak Dwika ini tidak aman, yang membuat Mbak Dwika merasa tidak aman dalam kehidupan Mbak Dwika setelah melihat kejadian-kejadian tersebut gitu? Ya itu yang saya bilang tadi, kayak waktu saya ngeliat berita gitu ya, atau mungkin saya ngeliat temen saya jatuh atau terluka gitu. Nah, jadi saya tuh kayak menempatkan diri saya di posisi tersebut, kayak membayangkan diri saya di posisi tersebut. Nah, itu tuh bikin saya kayak jadi takut. Kayak contoh nih, teman saya habis kecelakaan gitu, terus akhirnya meninggal gitu kan. Jadi saya tuh kayak pas naik motor, gimana kalau tiba-tiba saya diserempet motor dari samping, terus tiba-tiba saya jatuh dan meninggal. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh bikin bikin saya kayak tambah pusing gitu, bikin saya kayak udah nggak mau naik motor hari ini, nah kayak gitu berarti tuh kan uh, mengganggu mobilitas saya. Oh, oke Mbak, sebelum saya lanjutkan ya Mbak ya sesi konsul hari ini, mohon maaf ya Mbak ya, karena
sekarang kan sudah jam 7 ya Mbak ya, kan waktunya azan Isya. Apakah kita lanjut, apa kita stop dulu? Stop dulu aja, Kak. Stop dulu aja ya Kak ya. Oke baik. Jadi kita lanjutkan sesi konseling hari ini itu setelah azan Isya ya Mbak ya. Iya, Jadi Mbak Dwika ini bisa sholat Isya dahulu. Oke Mbak. baik. Oke Mbak, ini kan sudah azannya sudah berhenti ya. Mbak Dwika kan udah sholat ya. Saya pun juga sudah sholat. Nah, sekarang saya eh, akan melanjutkan sesi konseling lanjutan yang tadi ya Mbak ya. Oke. Eh, Bagaimana Mbak Dwika ini ingin memperbaiki atau mengelola rasa kecemasan Mbak Dwika ini untuk ke depannya? Saya tuh udah pernah kan konsultasi sama, temen gitu, bukan konsultasi sih, cerita-cerita gitu kan sama Curhat temen, gitu ya. curhat-curhat sama temen. Gimana sih kayak biar aku tuh nggak kayak gini lagi. Nah, kalau temen-temenku tuh kalau abis denger kayak kabar buruk nah gitu tuh kayak cepet segera distract gitu pikirannya biar nggak terus-terusan kepikiran. Kayak contohnya abis denger cerita temen kecelakaan nah gitu langsung kayak eh dengerin musik, lihat YouTube, nah kayak gitu. Jadi kayak pikiran-pikiran negatif tuh nggak lama-lama gitu di otak saya. Oke, jadi Mbak Dwika ini untuk mencegah atau menghilangkan rasa kayak pemikiran negatif itu dengan mendengarkan musik dan yang lain-lain gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, eh apa jika seumpama Mbak Dwika ini bisa berbicara dengan eh, masa diri pas waktu kecil itu, apa sih Mbak yang ingin Mbak Dwika sampaikan? eh saya ingin bilang sih kalau nggak semua hal tuh harus dipikirin gitu kan, nggak semua hal tuh harus dibikin hiperbola gitu kan, nggak harusnya nggak se yang harusnya masalah nggak sebesar itu kalau karena saya kepikiran terus jadi saya tuh semakin membesar-besarkan masalah gitu kan. Oke, Mbak Dwika ini dari pengalaman Mbak Dwika pas masa kecil ini, otomatis kan mempengaruhi cara Mbak Dwika ini membangun hubungan sosial dengan teman sebaya ya. Nah, bagaimana sih pengalaman pengalaman pas waktu itu mempengaruhi Mbak Dwika ini? Jadi kan waktu itu kayak saya mau naik motor gitu ya sama teman saya, terus saya tuh kayak bilang hati-hati 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 gitu, terus kayak pas ada kayak truk atau ada bis di depan kayak itu di depan ada truk ada bis gitu. Nah teman saya tuh kayak iya aku tahu aku juga punya mata kamu gak usah ngomong kayak gitu aku udah tahu. Nah kayak gitu, nah itu kadang tuh kayak bisa jadi bertengkar gitu karena hal-hal tersebut. Oh, jadi kayak seumpama ya Mbak ya, seumpama Mbak Dwika ini berboncengan sama temannya Mbak Dwika. Iya, Nah, yang gonjeng itu temannya Mbak Dwika. Terus iya, Mbak Dwika kayak ketakutan terlebih iya, dahulu gitu ya Mbak iya, ya. Jadi kayak, oh awas awas itu ada gitu gitu ya Mbak ya. iya. Oke. Selanjutnya apa sih pembelajaran Mbak Dwika ini yang bisa diambil dari pengalaman menolong temannya Mbak Dwika yang tadi itu? Eh, Gimana sih Mbak Jadi pembelajarannya? jadi saya tuh kayak Leb lebih berhati-hati lagi gitu dalam bertindak. Oke, Nah, kayak contohnya nih, kalau mau, manjat mungkin kayak, manjat genteng gitu atau sepeda motor gitu, jadi lebih berhati-hati lagi agar apa yang saya pikirkan tuh nggak terrealisasikan menjadi kenyataan gitu sih, Kak. oke baik. Jadi Mbak Dwika ini eh, memikirkan kayak eh, gimana ya kayak ke apa menghindari kenyataan gitu ya Iya, Mbak ya. Oke. Sebentar ya Mbak. iya baik. Nah, bagaimana Mbak Dwika ini melihat peran dalam keluarga Mbak Dwika ini dan komunitas sejak masa kecil hingga sekarang, Mbak? Saya nggak ikut komunitas-komunitas gitu sih, Kak, tapi kalau Hmm. keluarga saya kan juga pernah cerita nih sama keluarga saya kayak, aku ketakut kalau
ayah kayak gini, nanti ayah jatuh lah atau apalah gitu. Terus orang tua saya kayak, "Iya nggak apa-apa, ayah udah hati-hati kok, kayak nggak usah dipikirin," gitu. "Nggak semua hal yang, kamu pikirin itu bakal jadi kenyataan," kayak gitu-gitu Oke, sih. jadi, orang Menenangkan lah oh, orang iya tua saya tuh. iya, jadi orang tuanya Mbak Dwika ini kayak memberi kayak penenangan Iya ya kepada Mbak Dwika iya ya, biar Mbak Dwika ini tidak memikirkan, yang macam-macam iya. ya. Oke, eee, apakah Mbak Dwika ini memiliki tanggung jawab tertentu yang berasal, dari pengalaman masa kecil ini, Mbak? Nah, karena hal tersebut nih Kak, saya tuh jadi kayak, saya harus menolong orang lain, nah kayak gitu. Bahkan saya tuh sampai mengesampingkan urusan saya demi menolong orang lain. Karena kayak, saya nggak mau kejadian hal itu Terulang iya, lagi. terulang lagi. Kayak contohnya nih, waktu saya kesusahan terus nggak ada orang yang nolong, itu kan saya kayak takut. Nah, saya tuh nggak mau orang lain ngerasain hal kayak gitu. Jadi saya kayak bertanggung jawab lah buat nolongin orang lain. Oh, sama kayak bertanggung jawab sama kan Mbaknya kan tadi katanya Iya mempunyai adik iya ya, jadi Mbak Dwika ini, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya iya. gitu, oke. Nah, eee, apa sih yang menimbulkan kecemasan Mbak Dwika ini, eee, untuk menghadapi situasi yang saat ini, Mbak? Saya kan kayak sebenarnya ya Kak, kalau nggak ada distract-nya, kalau nggak ada pemicunya, saya tuh bakal kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada, distract, kayak contoh nih saya lihat, TikTok gitu, terus ada kayak kejadian kecelakaan di sini gitu, dan terus saya kayak, "Ih, gimana gimana tadi kalau saya lewat situ?" Saya kan jadi ikut pasti jadi ikut jadi korban, nah kayak gitu. Oke oke. Oh. Kalau Mbak Dwika, dari perasaan Mbak Dwika sendiri ya, ketika cerita ini, diingat keingat kembali, itu gimana Mbak perasaannya Mbak Dwika? Kalau saya inget lagi tuh masih kayak, duh, nah kayak gitu, saya tuh nggak bisa jelasin ya perasaannya gimana, tapi kayak aduh, nah kayak gitulah intinya Sampai saya nggak bisa berkata-kata iya gitu ya Mbak ya? iya bener. Oke, dari ceritanya Mbak Dwika ini, apa sih harapan Mbak Dwika terhadap, eee, sesi konseling ini terkait rasa cemas yang Mbak Dwika alami, pas waktu kecil? Saya tuh, berharap kayak rasa cemas ini tuh hilang gitu, nggak yang hilang sebelumnya tuh nggak apa-apa, yang penting kayak nggak saya tuh jadi nggak protektif gitulah sama teman-teman atau keluarga saya. Kan kayak cemas untuk orang yang kitanya yang terluka terluka itu kan udah hal yang wajar gitu ya, tapi kalau sampai protektif itu kan mungkin buat sebagian orang tuh mengganggu. Nah, saya tuh nggak mau, eee, apa yang saya rasakan tuh mengganggu sama orang, itu sih tujuan saya. Oke, lalu bagaimana Mbak Dwika ini ingin mengembangkan, eee, potensi dirinya Mbak Dwika ini agar pengalaman masa kecil yang tadi itu tidak membatasi, eee, kehidupannya Mbak Dwika sekarang? Jadi saya, harus, lebih berhati-hati gitu, terus nggak banyak-banyak mikir, terus bisa kayak nge-distract atau ngehilangin overthinking saya yang berujung pada cemas itu sih tadi sih, Kak. Oke, baik Mbak, izinkan saya merangkum cerita dari Mbak Dwika ini Iya ya. Tadi kan Mbak Dwika ini, eee menolong teman kecilnya Mbak Dwika ini pas jatuh dari pohon. iya Lalu Mbak Dwika ini, eee, mempunyai trauma lah karena temannya Mbak Dwika ini sudah berdarah-darah iya gitu ya, Mbak, ya. Jadi kalau Mbak Dwika mau lewat, di tempat kejadian tersebut, Mbak Dwika ini udah memikirkan pemikiran yang negatif-negatif iya itu. Dan Mbak Dwika ini takut kehilangan kayak seseorang, kayak orang tua, apa adik gitu ya, Mbak, ya. Dan Mbak iya Dwika ini, mempunyai tanggung jawab penuh untuk adiknya dan menjaga adiknya gitu. Jadi kayak Mbak Dwika mau ikut temannya main di tempat pohon itu, Mbak Dwika ini takut gitu ya, Mbak, ya? iya. Oke oke baik. Apakah, Mbak Dwika ingin menceritakan lagi, Mbak? Sudah sih, Kak, sudah semuanya. Oke, eee,
Mbak Dwika ini setelah menceritakan pengalaman tersebut, apakah Mbak Dwika merasa lega apa kurang lega gitu, Mbak? Udah lega sih, Kak, kayak udah plong gitu rasanya. Oke, syukurlah ya, Mbak, ya. Oke, Mbak, ini kan, kita udah kurang lebih udah 30 menit ya, Mbak, ya. Kita akan mengakhiri sesi konseling hari ini. Sebelum saya mengakhiri sesi konseling hari ini, kita akan membuat jadwal pertemuan selanjutnya ya, Mbak, ya, Iya, untuk melihat proses Mbak Dwika ini, sudah ada kenaikan apa belum gitu ya, Mbak, iya, ya. Apakah Mbak Dwika ini, eee, bersedia untuk mengikuti sesi konseling selanjutnya? iya bersedia. Oke, Mbak, kita jadwalkan di WA apa langsung di sini, Mbak? Di WA aja, Kak. Oke, jadi kita nanti perjanjian di WhatsApp saja ya, Kak, Iya, ya? Oke, baik sesi konseling hari ini, saya akhiri ya, Mbak, ya. Terima kasih atas partisipasinya Mbak Dwika untuk bercerita di sesi konseling malam ini. iya baik Oke, Ibu. Mbak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak. Iya.